Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika. Kita langsung saja ya. Materi kita hari ini tentang lambang bilangan bulat. Lambang dan nama bilangan bulat. Apa toh bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu adalah bilangan asli. Nah, bilangan bulat itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu biasanya disebut dengan bilangan asli. Urutan membaca bilangan itu dari kiri ke kanan. Dan terus bilangan bulat negatif adalah bilangan yang berada sebelum angka 0 pada garis bilangan. Jadi langsung kita ke contoh saja. Apa toh garis bilangan itu? Garis bilangan itu garis yang seperti ini. Mungkin kamu kelas 4 atau kelas 5 sudah pernah diajarkan tentang garis bilangan. Nah, ini. Yang di tengah-tengah garis bilangan ini pasti angka 0. Terus yang di sebelah kanan angka 0 itu adalah bilangan positif. Bilangan positif itu bisa kamu tuliskan angkanya saja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini masih panjang lagi. Terus yang ada di sebelah kirinya 0, di sebelah kiri, kamu lihat tangan kiri kamu yang mana? Sebelah kirinya 0 itu adalah bilangan negatif. Piye carane nulis bilangan negatif? Gini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Dan seterusnya sampai ke sini. Kita jadikan negatif 6. Ben podo. Nah, gini. Ini yang dinamakan garis bilangan. Jadi pada garis bilangan itu yang kita lihat untuk jadikan patokan itu adalah angka 0. Ini. Sebagai patokannya adalah angka 0. Dari angka 0 menuju ke arah kanan, dia nilainya semakin besar. Kalau dari 0 arahnya ke kiri, dia nilainya semakin kecil. Nah, gitu. Jadi untuk menentukan besar kecilnya suatu bilangan bulat positif dan negatif, kamu bisa menggunakan garis bilangan. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kalau membandingkan, kamu bisa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Itu perbandingan ya. Contohnya, misal negatif 5 dan 3. Itu lebih besar yang mana? Kamu lihat. Negatif 5 itu di sebelah mananya 0. Nah, di sebelah kirinya toh, dia kan parane ngiri dari 0. Berarti dia bilangannya kecil. Terus 3 letaknya di mana? Di sini. 3 ini kalau dari 0 arahnya kemana? Ke kanan. Berarti bilangan 3 itu bilangannya besar. Lek ngono kesimpulannya cah, negatif 5 dan 3 itu lebih besar mana? Lebih besar 3. Berarti nulisnya piye? Negatif 5 lebih kecil dari 3. Misal diwalik ngene. 3 karo negatif 5. Ini tanda perbandingannya gimana? Kamu lihat tadi angka 3 kan di sebelah kanan. Negatif 5 letaknya di sebelah kirinya 0.
Berarti 3 iki lak gede to, Cah. Soalnya parane nganan. Ada di kanannya 0. Berarti angka 3 itu lebih besar dari negatif 5. Terus Bu Rama punya contoh lagi. 1 dan 0. 1 karo 0 kan jejer iki. Ya. Yang paling kanan, letaknya paling kanan yang mana? Angka 1. Berarti angka 1 lebih besar daripada 0. Terus negatif 3 karo 0 besar yang mana? Kamu lihat yang letaknya paling kanan itu yang mana? Nah, negatif 3 karo 0. Yang paling kanan adalah angka 0. Berarti negatif 3 ini nilainya kecil. Negatif 3 kurang dari 0. Selanjutnya, setelah membandingkan, kita mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan. Misal kita ambil contoh dulu mengurutkan dari yang terkecil ya. Mengurutkan dari terkecil. Nah, kita ambil contoh. Misal, negatif 7. 3, 0, negatif 4, 5, dan negatif 2. Urutkan dari yang paling kecil. Nah, kalau mengurutkan dari yang paling kecil, kamu lihat angkanya di sini ada nilai 0, ada bilangan positif dan bilangan negatif. Semakin ke kiri dari garis bilangan, ini garis bilangan ini, kalau semakin ke kiri, negatif 6 kan paling kiri gini. Nah, kalau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Berarti kalau negatif 6, ongkone kan 6 gede. Kalau ada negatifnya berarti dia makin kecil, nilainya kecil. Kalau dari 0 parane ke kanan, semakin kanan nilainya semakin besar. Ya. Berarti di sini kamu lihat dulu. Kalau disuruh mengurutkan bilangan dari yang terkecil, kamu ngambilnya yang mana dulu? Kamu lihat bilangan yang negatif. Nah, kamu lihat di sini ada negatif 7, negatif 4, dan negatif 2. Ingat, bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Nah, di sini bilangan negatif yang paling besar adalah negatif 7. Berarti yang terkecil adalah negatif 7. Selanjutnya adalah negatif 4, terus negatif 2. Selanjutnya setelah 2 berapa? Di sini ada angka 0. Ada angka 3, ada angka 5. Berarti yang paling kecil mana dulu? 0. Nah, terus baru kibar 0 apa? 3, selanjutnya adalah 5. Berarti dalam urutan bilangan ini yang paling kecil adalah negatif 7 dan yang paling besar adalah 5. Selanjutnya kita mengurutkan dari yang terbesar. Dari terbesar. Nah, contohnya negatif 20, terus 18, negatif 16, 22, negatif 21, dan 20. Kalau mengurutkan dari yang terbesar, kamu lihatnya adalah bilangan yang positif dulu. Nah, lihat bilangan positifnya ada apa aja di situ. Ada angka 18. Ada 18, ada 22 dan 20. Itu bilangan yang positif. Berarti yang terbesar yang mana? Di antara 18, 22, dan 20. Yang besar adalah 22. Terus 20. Terus 18. Wes, habis bilangannya sing positif. Sekarang tinggal ngurutkan yang dari bilangan negatif. Nah, bilangan negatif. Di sini ada negatif 20, negatif 16, dan negatif 21. Ingat, bilangan negatif kalau angkanya besar, nilainya kecil. Di sini yang paling besar mana? 21. Yang paling kecil yang mana? 16.
Jadi gini Cah, bilangan negatif nih. Bilangan negatif itu kalau angkanya kecil, dia nilainya besar. Kalau dia angkanya besar, berarti nilainya kecil. Tadi waliane. Terus di sini antara negatif 20, negatif 16, dan negatif 21. Ini paling kecil kan angkanya negatif 16. Berarti negatif 16 ini nilainya besar. Terus selanjutnya dari 20 dan negatif 20 dan negatif 21. Itu yang paling kecil yang mana? Nah, negatif 20 toh, berarti negatif 20 itu nilainya besar. Berarti setelah negatif 16 adalah negatif 20 dan yang terakhir adalah negatif 21. Seperti ini dari pengurutan bilangan bulat yang ini. Berarti nilai yang paling besar adalah 22 dan nilai yang paling kecil adalah negatif 21. Gitu. Terus selanjutnya mencari bilangan bulat. Dan mencari bilangan di antara dua bilangan bulat. Misalnya gini. Carilah bilangan bulat antara negatif 5 dan 10. Caranya mencari piye? Kamu buat saja garis bilangan. Kamu buat saja langsung garis bilangan. Yang paling kiri adalah negatif 5. Terus diurutkan semakin ke kanan, berarti negatif 4. Terus negatif 3, negatif 2, negatif 1, terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carilah bilangan bulat antara negatif 5 dan 10. Berarti antara negatif 5 dan 10. Bilangannya nek piro ae? Yaitu adalah negatif 4, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Selanjutnya kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Dalam bilangan bulat itu ada yang namanya penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, pembagian dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Misalnya penjumlahan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. 7 ditambah 5. Ini penjumlahannya tetap sama seperti biasa. 7 ditambah 5 adalah 12. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 10. Misalnya 10 ditambah dengan negatif 5. Sama dengan tadi negatif, bilangan negatif itu kan bilangannya kecil. Terus bilangan positif itu bilangannya besar. Berarti carane penak sampean ngitung Cah, pakai teknik utang-utangan. Misal negatif kuwi adalah utang. Sampean utang 5. Utang 5 terus mau sahur 10. Karena 10 ini kan gak ada negatifnya, berarti ini ibaratnya duitnya sampean. Negatif 5, utangnya sampean 5, mau sahur 10. Susuk gak duitnya sampean? Pasti susuk. Susuknya piro? 5. Lek jek susuk berarti bilangannya positif. Terus lagi contoh selanjutnya. Negatif 7 ditambah 3. Nah, podo carane. Sampean duwe utang 7. Mok sahur 3. Duitnya sampean susuk apa kurang? Lek duitnya sampean kurang berarti sampean jek duwe utang toh. Berarti negatif piro utange? Sik piro sisane? Utange 7 dilongi 3. Berarti utange jek 4. Berarti negatif
4. Terus selanjutnya contoh negatif 8 ditambah dengan negatif 4. Sampeyan duwe utang 8. Terus sampeyan utang eneh 4. Berarti utangmu piro? 8 ditambah 4 piro? 12. Berarti utangmu jumlahnya 12. Berarti negatif 12. Gitu hasilnya. Kalau penjumlahannya menggunakan garis bilangan, caranya seperti ini. Penjumlahan menggunakan garis bilangan. Menggunakan garis bilangan. Kamu buat dulu garis bilangannya. Misal penjumlahan 7 dan 5 tadi. 7 ditambah 5. Kamu buat garis bilangannya. Misal kita nggak bagi 2 rata ya. Kita kasih saja nolnya di sini. Sebelah kiri adalah negatif 1, terus negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Sebelah kanannya 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Nah, 7 itu dari 0. Kamu lihatnya dari 0 ya. Yang kita gunakan patokan adalah angka 0. Terus, dari 0 ini ke angka 7. DE parane nanti. Nah, di sini. Di sini parane. Terus ditambah 5. Penjumlahan itu arahnya ke kanan. Jadi misalnya penambahan atau penjumlahan itu arahnya ke kanan. 7 ditambah 5. Nah, dari angka 7 ini kan ditambah 5 ini. Tambah 5. Berarti dari 7 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhnya di mana? Di angka 12. Berarti 7 tambah 5 adalah 12. Itu penjumlahan kalau memakai garis bilangan. Selanjutnya, misal tadi contoh soal nomor 2. Yang ini. Kita hitung pakai garis bilangan. Dari angka 10, berarti gini, startnya dari sini. Dari angka 10. Terus ditambah negatif 5. Kalau ditambah, kan tadi Bu Rahma bilangnya ke kanan. Tapi kalau di sini ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif, berarti dia parane ke kiri. Ke kirinya piro? 5. Dari 10 sini ke kiri 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? 5. Gitu. Terus lanjut, ini adalah contoh nomor 1 tadi. Ini contoh nomor 2. Terus sekarang kita pakai contoh yang nomor 3. Negatif 7 ditambah 3. Kalau ditambah parane kanan. Nah, negatif 7-nya di mana? Di sini, sebelah sini. Jadi nanti ditambah 3. Parane ke kanan. Itu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang tidak jelas atau tidak bisa, belum bisa, nanti silakan japri WA ke Bu Rahma ya. Jangan di grup, langsung saja japri. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita potong di penjumlahan bilangan bulat ya. Untuk besok hari Jumat, itu kita nanti lanjutkan ke pengurangan, pembagian, dan perkalian bilangan bulat. Nanti ada tugas dari Bu Rahma matematika, seperti biasa dikirimkan melalui link absen yang Bu Rahma kirim. Yang belum bisa masuk link absen bisa dikirimkan melalui WA
dikasih nama, jangan lupa nama dan nomor absen. Dikumpulkan nanti paling lambat jam 8 malam. Nanti tugasnya Bu Rahma share di grup kelas WA, grup WA kelas ya. Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.